Ya kan? Sok, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok satu. Saya sendiri Salim Rizali Azmi bersama rekan saya, Bapak Wawan Munandar. Kali ini kita akan mereview video dari TEDx, yaitu Creating Sustainable Organization Culture Change in 80 Days by Arthur Karmaji. Sebagai pendahuluan mungkin Arthur Karmaji itu adalah dia seorang ahli di bidang kepemimpinan dan pengembangan organisasi serta psikologi komunikasi. Terus dia juga dikenal sebagai pencetus Directive Communication Psychology dan yaitu sebuah model yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas tim, komunikasi dan produktivitas di lingkungan kerja. Jadi pendekatannya itu menekankan pada pemahaman perilaku individu dalam konteks sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika dalam tim. Dia juga termasuk dalam top most influential staff leaders by Global Gurus. Kemudian Karmaji juga merupakan penulis beberapa buku tentang kepemimpinan dan pengembangan diri seperti The Six Dimension of Top Achievers dan Identity Intelligence. Ia sering memberikan pelatihan dan seminar di berbagai perusahaan dan organisasi di seluruh dunia, serta diundang sebagai pembicara di konferensi internasional. Jadi memang fokus utamanya itu adalah membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang positif dan meningkatkan kinerja melalui pendekatan basis psikologi. Jadi kalau misalkan saya lihat di web resminya itu cukup lumayan juga harga ini itu. Kalau diundang sebagai pembicara sekitar 250 jutaan sekali tampil gitu sebagai pembicara. Memang ini cukup orang mahal gitu. Nah, sebenarnya itu alasan utama culture change itu memang kita sangat penting ya. Alasan utama melakukan perubahan itu ya tentunya eh, kita ingin mendapatkan kepuasan kerja gitu. Nah, itu memang dirubahnya menggunakan yang dirubah itu adalah culture-nya itu. Culture di dalam tim atau di dalam perusahaan. Jadi mengubah rutinitas yang membosankan menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan memotivasi karyawan. Ya, tentunya ini akan menjadi nilai tambah untuk perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya itu Arthur menekankan bahwa pertanyaan yang tepat itu bukan seberapa cepat jadi suatu organisasi itu bisa berubah gitu, si culture-nya itu. Tapi bagaimana menjaga keberlanjutan perubahan tersebut dalam organisasi. Karena kan semak- semakin semakin lama perubahan itu tidak bisa dinafikan gitu, pasti akan selalu ada gitu. Nah, respon tim terhadap perubahan itu biasanya itu menolak gitu kan. Padahal kita itu harus terus berubah untuk tetap bertahan gitu. Orang cenderung menolak inisiatif baru terutama jika perubahan tersebut sering terjadi yang dipaksakan gitu dari atas, dari atasan, dari direksi yang ke bawah gitu, tanpa melibatkan mereka yang terkena dampaknya di bawah. Nah, itu kan kadang membuat lingkungan kerja itu menjadi semakin stres. Kira-kira seperti itu. Kita sekarang itu sudah berada di era pasca Facebook. Jadi kalau Arthur itu mengatakan kita sudah berada di FPD, Facebook era. Nah, di mana di era sekarang teknologi kan semakin canggih sehingga behavior kita selaku selaku manusia itu memang berubah gitu. Orang cenderung mengharapkan hasil yang cepat gitu karena terbiasa dengan kepuasan instan gitu. Scroll 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 ada hasilnya gitu. Jika perubahan tidak segera menunjukkan hasil, maka orang-orang cenderung merasa bahwa usaha mereka sia-sia. Ya kan seperti kalau kita misalkan kirim WhatsApp kalau tidak dibalas 5 menit 10 menit kan kadang ada sedikit rasa kecewa karena memang behavior kita itu selayaknya sudah berubah. Nah, sebenarnya menurut Arthur itu orang bukan menolak perubahan itu sendiri tapi menolak perubahan yang tidak memberikan hasil atau dianggap tidak berguna. Makanya kalau misalkan semua inisiatif asalnya dari atas tanpa melibatkan di kalangan bawah
kadang orang itu berpikir ini tidak berguna gitu, karena tidak berdampak langsung terhadap dirinya. Mungkin terhadap perusahaan secara global berguna, tapi terhadap dirinya tidak berguna. Makanya orang cenderung retensi terhadap perubahan. Makanya, untuk membuat orang menerima perubahan budaya penting untuk menunjukkan hasil dengan cepat sehingga mereka merasakan manfaatnya. Dan inilah yang ditekankan oleh Arthur bahwa perubahan itu harus dimulai dari bawah gitu. Kita harus mendengarkan inisiatif-inisiatif dari bawah untuk mendukung tujuan besar dari perusahaan. Jadi menciptakan organisasi di mana karyawan merasa antusias untuk bekerja setiap hari akan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar karena karyawan lebih berinovatif dan bersemangat mendukung tujuan utama yang lebih besar. Atur sendiri membagi culture perusahaan itu dalam 5 kategori. Yaitu yang pertama ada blaming culture, ada multidirectional culture, ada live and life culture, kemudian ada yang namanya leadership and rich culture. Nah, yang pertama itu adalah blaming culture. Ini adalah culture yang paling rendah, di mana eh, ada budaya menyalahkan, di mana karyawan saling menyalahkan dan tidak ada yang berinovasi karena takut gitu. Jadi ini antar individunya itu saling menyalahkan gitu, sehingga tidak ada kerjasama, tidak ada inovasi, dan tidak ada nilai tambah yang bisa dihasilkan dari semua individu untuk organisasi yang lebih besar. Selanjutnya, itu ada istilah multi-directional culture. Jadi, dalam multi-directional culture itu, ada kohesi dalam departemen-departemen tertentu, tetapi antar departemen tidak dapat bekerja sama, menyebabkan frustasi dan mengabaikan tujuan organisasi yang lebih besar. Jadi mungkin di dalam departemen-departemen itu mereka cukup solid ya. Semuanya bekerja dengan sesuai SOP, bekerja sama, menghasilkan kinerja yang baik hanya dalam masing-masing departemen. Nah, namun kerjasama dengan departemen yang lain tidak berjalan dengan mulus. Contohnya itu misalkan antara tim operasional dengan tim produksi dengan tim marketing atau tim sales dan lain sebagainya. Jadi dia kohesinya itu hanya masing-masing direksional, tidak bisa bekerja sama. Namun ini lebih baik karena dibandingkan dengan blaming culture. Jadi yang kedua itu adalah multidirectional culture. Kemudian yang ketiga itu adalah culture live and let life culture. Jadi kalau di sini itu lebih besar lagi, di mana organisasi secara keseluruhan ini puas dengan kinerja saat ini. Jadi merasa tidak perlu melakukan perubahan atau inovasi karena sudah merasa cukup baik, sehingga terjebak dalam keadaan mediocre tanpa mencapai potensi maksimal. Nah, kalau ini mungkin lebih baik lagi dari eh, jadi yang ketiga gitu. Setelah blaming culture, budaya menyalahkan tiap individu, kemudian naik lagi ke multi-directional culture, dia ada kohesi di masing-masing departemen, namun antar departemen tidak dapat bekerja sama dengan baik. Nah, kalau live and let life culture, dia secara organisasi keseluruhan itu merasa puas, sehingga ya sudah dibiarkan seperti itu saja gitu. Sehingga apa mentok-mentoknya stuck gitu, tidak bisa mengetahui seberapa potensi maksimal organisasi organisasi tersebut dan berhenti dalam ya mediocre gitu, mediocre organisasi. Ujung-ujungnya apa? Mungkin apa dalam jangka panjang ya perusahaan yang seperti ini mungkin akan kalah oleh perusahaan yang lebih baik gitu, yang lebih cepat inovasinya, yang lebih peka terhadap perubahan gitu. Sepertinya seperti itu. Mungkin ya untuk karyawan, untuk ini ya biasa-biasa aja gitu. Udah cukup gitu menghasilkan. Cuma dalam jangka panjang bisa jadi kalau tanpa inovasi, berubah culture, dia akan gagal gitu. Kalah oleh perusahaan yang lain. Nah, kemudian yang kelima itu adalah
leadership and rich culture. Menurut Arthur itu ini adalah culture tertinggi di mana eh, dari evolusi budaya organisasi, budaya kepemimpinan yang diperkuat, di mana para pemimpin meninggalkan ego mereka dan fokus pada tujuan bersama. Sebenarnya peran pemimpin itu tidak hanya memberi arahan, tapi juga mengembangkan pemimpin lain dalam organisasi. Dalam budaya ini, semua orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi, tidak peduli posisi atau pengalaman mereka. Jadi kita pemimpin itu menyimpan egonya gitu. Pemimpin memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk agar individu tersebut aktif memberikan inovasi-inovasi, agar setiap individu itu tidak takut untuk menyampaikan aspirasi terhadap perubahan yang lebih baik. Nah, tentunya perubahan-perubahan itu secara garis besar itu akan membantu organisasi menjadi lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, intinya dalam budaya kepemimpinan atau eh, leadership and rich culture, jadi bahkan karyawan dengan posisi rendah atau baru dapat memberikan ide dan memimpin proyek jika mereka memiliki keahlian lebih dalam area tertentu. Nah, sebenarnya itu yang poin pentingnya itu untuk mengembangkan budaya organisasi penting untuk mengetahui posisi awal budaya saat ini. Jadi diidentifikasi dulu kira-kira budaya budaya yang sekarang itu pada level mana, kemudian diukur gitu. Alat penilaian evolusi budaya saat ini dapat membantu mengukur dan memantau kemajuan dari budaya saat ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu gambaran singkatnya. Untuk selanjutnya kepada Pawan untuk lebih detailnya. Mangga Pawan, dipersilakan. Terima kasih Pawan. Sami-sami. Terima kasih Pak Salim atas paparannya ya. Izin konfirmasi dulu, apa suara saya udah terdengar, Kang Salim? Udah Kang, bagus Kang. Oke. Jernih. Untuk nextnya, sebentar. Setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan dari budaya organisasi ya, jadi Arthur berpendapat bahwa eh, tujuan organisasi atau goalnya organisasi itu harus diciptakan eh, secara yang bersifat predictable atau yang memang terprediksi, dan strategi-strategi yang akan diimplementasikannya harus rasional juga. Nah, Arthur memaparkan untuk creating predictable yang outcomes-nya predictable atau rasional, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kalau di sini 9 tahap. Yang pertama adalah yang seperti dijelaskan tadi oleh Pak Salim, bottom up proses, yaitu semua proses untuk organisasi culture change itu awalnya harus dari bawah dulu, baru ke tingkat atas pucuk. Itu memang rasional. Bayangkan aja ketika kita balik dari atas ke bawah gitu. Yang sementara pucuk di atas tuh misalkan pemimpinnya cuma sendiri membawahi 1.000 orang. Sangat tidak rasional, atau sangat jarang sekali satu influencer, sebuah pemimpin bisa mengontrol 1.000 subordinatnya atau bawahannya. Tetapi kita kalau balik prosesnya itu bisa sangat rasional dan dapat diimplementasikan dengan mudah untuk ya tujuannya tadi untuk merubah budaya organisasi yang lebih baik, dan harus berkelanjutan juga tentunya. Yang pertama itu bottom up proses, dan yang kedua adalah benchmark the organizational culture, yaitu kita tuh harus tahu juga posisi budaya kita saat ini di mana, inisial kultur kita tuh sekarang di mana. Yang telah dijelaskan tadi sama Pak Salim, ada 5
budaya atau 5 tingkatan. Nah, dari situ kita harus tahu kita tuh sekarang berada di tingkatan mana. Untuk mengek mengefektivitaskan strategi apa yang akan dilakukan untuk merubah organisasi yang saat ini menjadi lebih baik dan berkelanjutan tentunya. Dan yang ketiga adalah tahapnya adalah setelah kita tahu posisi budaya kita ada di mana, yang ketiga adalah mengidentifikasi positif dan negatif key influencer. Jadi kita tuh harus mapping di bawahan kita, eee, influencer atau key influencer atau personil influencer-nya tuh siapa saja dan divisi mana aja. Dan, jangan, "Oh ini positif, influencer," jangan ke positifnya saja, tapi ke negatif influencer yang mana positif influencer tuh misalkan ada beberapa personel influencer atau seseorang yang memang berpengaruh positif terhadap organisasi atau bahkan divisi merekanya sendiri aja, secara lokal divisinya, pengaruh positif. Nah, itu kita tandain bahwa itu adalah key influencer kita. Ya ini yang tahap 3 adalah mapping, dan lihat juga di divisi itu atau divisi yang lain, ada nggak yang negatif influencer? Nah, itu kita kita mapping juga untuk melihat strategi apa yang harus kita, eee, kembangkan ke depannya. Setelah itu, kita mengidentifikasi 5 isu yang sekiranya top 5 isu itu sekiranya yang banyak, eee, berpotensi dapat merubah suatu, organisasi kita itu sendiri. Ambil 5 isu dan kita kembangkan 5 isu itu. 5 isu itu bisa jadi metodenya misalkan pakai flow through analysis, berapa persen 5 persentase yang besar, itulah diambil dan dianalisa dan diidentifikasi tentunya. Dan yang kelima adalah identifikasi organisasi motivasional motivasional blueprint, yaitu kita bermotivasi, dari segi pola motivasi organisasi saat ini tuh kita seperti apa, eee, yang berpotensi organisasi ini dapat berkembang, pola motivasinya seperti apa. Karena pola motivasi ini tuh ada beberapa personil jika dikasih punishment, dia menjadi Eee, tidak down misalkan jadi lebih semangat, atau bahkan malah menjadi down, kan itu bisa berbeda juga. Makanya kita atau kebalikannya, kita menjadi dikasih reward, apakah menjadi lebih semangat atau biasa saja. Nah, itu kita identifikasi, secara, motivasional blueprint yang ada saat ini. Setelah kita tahu, pola motivasi organisasi kita, maka tahap selanjutnya adalah membandingkan motivasi blueprint yang tadi kita sudah identifikasi itu dengan nilai-nilai organisasi yang menjadi tujuannya kita untuk mencapai tujuan, nilai-nilai organisasinya itu. Nah, di-compare apakah bisa selaras atau belum. Nah, di situ kita bandingkan dulu. Setelah, membandingkan dan memiliki data, compare antara motivational blueprint dengan organisasi value atau nilai-nilai organisasi, kita compare dan konekkan ke senior manajemen, yaitu kita menginformasikan bahwa ini loh yang ada saat ini menurut, motivational blueprint dan nilai-nilai organisasi kita dengan di-compare lebih tinggi lagi, yaitu dengan keinginan manajemen. Jadi top manajemen, keinginan manajemen itu seperti apa. Nah, kita compare lagi dan dikonektikan. Jadi pasti ada gap. Nah, dari gap itu sendiri kita selaraskan di tahap 8. Di tahap 8 adalah membuat suatu strategi dan panduannya sendiri untuk menyesuaikan dengan tiap-tiap stakeholder. Nah, ini kan jangkauannya lebih tinggi lagi, bahkan dengan stakeholder group. Nah, setelah kita membuat suatu strategi dan,
pedoman untuk mencapai tujuan tadi, perubahan organisasi, kita akan menyesuaikannya dengan stakeholder. Dan tahap terakhir adalah membuat komitmen dari top manajemen yang diimplementasikan dengan pedoman atau suatu perjanjian dan memastikan bahwa si sumber daya kita tuh harus tersedia gitu, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya, kapital sumber dayanya gitu, harus tersedia. Nah, 9 tahap itu yang dikemukakan oleh Arthur untuk membuat suatu suatu organisasi, budaya organisasi itu menjadi lebih, predictable. Selanjutnya, nah, tadi kan kita membahas bahwa kita tuh harus memilih key key, positif positif key influencer. Nah, makanya dari pilihan kita menjadi, memilih positif key influencer, ada beberapa anatomi atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh, seseorang positif key influencer. Yang pertama adalah jelas primer trait. Primer state, jadi, memang yang harus ada pokok sifat yang harus ada. Yang pertama adalah inspiring atau seseorang itu harus menjadi inspirasi bagi teman-temannya sendiri tentunya atau dengan tim. Terus yang kedua adalah fun, perilakunya sangat menyenangkan sehingga tidak menjadi kalau bos itu tidak menjadi seorang bos, tapi menjadi seorang leader yang mampu membawa, anggotanya ikut bersama mencapai tujuan. Dan helpful, yaitu seseorang influencer yang dia bersedia untuk menolong dan bekerja sama dengan tim. Yang keempat adalah suportif, yaitu memang menjadi penyupport, dan pemberi motivator kepada, rekan-rekan timnya sendiri. Adapun secondary trait-nya adalah atau yang, eee, sifat yang inner beauty atau yang harus dimiliki juga adalah selain yang utama adalah listening. Seorang pemimpin yang atau key influencer, positive key influencer harus memiliki, menjadi pendengar yang baik, terus kreatif, komunikatif atau komunikasi yang sangat efektif, informatif. Jadi, dari keempat itu, maka akan timbul emotional income yang lebih, powerful, feel, kompeten, jadi gain confidence, rekan-rekan timnya menjadi, menambah confident, feel connected, feel appreciate, yang selalu pemimpin yang selalu mengapresiasi dan, menambah, motivasi bagi kawan-kawannya atau satu timnya pun dan serta yang lainnya juga. Itulah yang harus menjadi, sifat-sifat dari positif key influencer. Selanjutnya adalah selain ada 9 tadi, Arthur juga menjelaskan lagi bahwa untuk menjadikan organisasi yang sangat yang berubah dengan cepat, nah ini berubah dengan cepat, tetapi yang berkelanjutan, maka ada 12 step yang harus dilalui. Yang pertama adalah kultur audit, yang kultur audit ini lebih ke arah kita tuh harus internal audit dulu, tahu posisi budaya kita di mana, inisial kultur kita saat ini gimana, dan yang kedua adalah identifikasi change desired by people. Jadi mengidentifikasi apa sih keinginan karyawan dari yang paling bawah sendiri, karena kita memiliki, metode bottom up proses, jadi dari bawah. Setelah kita mengidentifikasi apa yang dibutuhkan untuk merubah dari orang-orang sendiri, maka kita akan mengidentifikasi secara manajemen yang ketiga. Setelah secara manajemen apa yang diinginkan manajemen, nanti di-compare antara dari bawah dan dari atas di-compare dan terjadilah
mengidentifikasikan gaps. Nah, dari identifikasi gap itu sendiri kita akan mengambil 5 5 impactful change. Jadi 5 isu yang tadi, step isu yang akan memberi dampak besar untuk perubahan itu sendiri. Yang keenam adalah, mempresentasikan atau negosiasi for implementation with management. Setelah kita menjelaskan 5 itu, maka kita mempresentasikan dan negotiable dengan pihak manajemen, langkah-langkah apa dan yang harus kita, lakukan. Yang ketujuh adalah memfasilitasi key influencer, positive influencer yang tadi kita butuh untuk membuat dia dengan tim-timnya sendiri atau kelompok-kelompok kecilnya sendiri menjadi influencer yang berikutnya. Jadi sosialisasi antara yang tadi sudah di poin-poin yang akan bisa berubah, selanjutnya adalah, memfasilitasi key influencer untuk bekerja dengan sel-selnya atau dengan kelompoknya yang tadi sendiri dan mengidentifikasi hal-hal yang baru. Mungkin ada yang misalkan tidak tersampaikan, makanya disampaikan dari bawah itu sendiri. Yang kesembilan adalah bekerja sama. Nah, inilah tadi kan memfasilitasi, sekarang kita sebagai, top leader atau top manajemen bekerja sama langsung dengan influencer yang tadi kita sudah bentuk untuk membuat strategi bersama. Yang ke-10 adalah use coaching atau kita membuat suatu mentoring dan disesuaikan dengan keputusan key influencer yang tadi dan membuat suatu pedoman atau strategi yang tadi kita buat dengan manajemen. Kalau sudah terjadi kesesuaian antara manajemen, antara key influencer dan, kita sebagai yang akan merubah, maka yang ke-11 adalah mensupport key influencer untuk membuat guiding principle. Nah, ini udah masuk ke arah, prosedural yang ideal untuk, merubah secara keseluruhan. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah memfasilitasi key influencer untuk mempresentasikan kepada senior manajemen, apa sih prinsip-prinsip apa yang akan bisa merubah organisasi kita itu sendiri. Nah, itu adalah 12 step supaya dapat mengakselerasi perubahan menjadi lebih baik dan berkelanjutan tentunya. Nah, ini adalah, sebetulnya gambaran secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh, Arthur. Yang pertama adalah kita tuh harus mengetahui dan posisi budaya kita di mana, karena ada 5 tingkatan menurut Arthur. Yang pertama adalah blend corporate culture, multidirectional culture, life and let life culture, brand congruent culture, dan paling tinggi adalah leadership and rich culture. Tetapi jangan, salah juga bahwa ini tuh dapat ditopang dengan 5 pilar untuk merubahnya. 5 pilar itu adalah great purpose, yang mana adalah suatu organisasi harus memiliki tujuan yang besar. Dan metodologi for change, pilar yang kedua adalah suatu organisasi harus memiliki metode-metode atau nilai-nilai untuk mencapai tujuan yang rasional dan dapat diimplementasikan dan jelas juga tentunya. Yang ketiga adalah common language, yang dimana adalah organisasi dapat menggambarkan nilai-nilai tujuan dan proses perubahan. Pilar ini memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan dipastikan memahami dan tahu gitu apa alurnya. Yang keempat adalah Unfied identifikasi, di mana bersama-sama mencerminkan nilai-nilai tujuan dengan suatu metode yang sudah ada dan disupport dengan,
metode kerja yang kondusif di mana karyawan merasa didukung, dihargai, termotivasi. Yang kelima adalah yang terakhir adalah supportive environment. Yang jelas kita harus memiliki tujuan personal yang sportif dan pilar yang kelima adalah memang dari segi orang-orangnya sendiri. Setelah 5 pilar itu terpenuhi, maka untuk menjadikan, kultur change yang sangat, sangat lebih baik, merubah lebih baik dan menjadi berkelanjutan sangat besar. Bagaimana kalau dari lima itu tidak salah satu pilar tidak ada, maka akan terjadi tidak keseimbangan. Nah, itu mungkin, penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan, eee, yang kita sampaikan. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih Pak Wawan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, habis. Pas habis, Kang. Pas, alhamdulillah. Ya dapat slide-nya di mana, Kang?